Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi biar temannya yang masih loading bergabung. Oke, kita mulai saja. Minggu kemarin kita kuis ya, yaitu berapa soal? 4 soal, di mana per soalnya nilainya 25, ya belum sampai sekarang belum sempat saya periksa, tapi tetap akan saya bahas hari ini. Kemarin itu ada sekitar 55 orang yang mengumpulkan. Saya belum cek ya itu ngumpulinnya jam berapa, ya kan? Nah, ada yang ngumpulinnya telat 1 jam, ya telat 1 jam sih. Itu bukan apa namanya kuis barengan ya. Paling telat ya saya toleransi kan 10 menit sampai 15 menit. Kalau yang telat lebih dari itu saya anggap tidak ikut kuis ya. Oke. Oke. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya ingin memberitahukan kepada kalian, mengingatkan bahwa kuliah online ini tetap serius ya. Jadi saya akan berusaha untuk mendidik juga, jadi bukan hanya mengajar, kedisiplinan, ketepatan waktu, lalu apa namanya, jalannya perkuliahan sesuai dengan aturan. Sampai sekarang saya selalu melihat itu di e-learning. Kan waktu dulu saya sudah pernah bilang ya, absen itu lewat e-learning, tapi sepertinya tidak ada yang paham soal itu gitu. Hanya beberapa saja. Ya, nanti resikonya apa?
ya kalian absen ya. Kalian absen itu. Kan aturannya sudah seperti itu ya. Jadi kalian ayolah gitu, ikuti aturannya. Jangan menganggap enteng. Ini kan sudah pernah masuk, nanti saya bisa lah komplain sama dosennya. Mungkin saja dosennya kan sudah ada aturannya. Saya nggak mau ngurusin komplain-komplain seperti itu ya. Kalau kalian tidak masuk, tidak masalah gitu. Tapi ya kalian harus tahu konsekuensinya. Maka tidak akan ada yang namanya kuis susulan, UTS susulan, atau yang seperti itu ya. Kita kuliahnya tetap sama seperti saat di kelas. Yang bedanya apa ya? Saya tidak bisa mengawasi kalian. Jadi kalian harus ini sendiri, dewasa ya. Kalian sudah mahasiswa kok. Oke. Jadi kemarin ada 4 soal. Yang pertama adalah mencari R ekuivalen pada titik CD. Ya, R ekuivalen pada titik CD. Ini saya kembalikan dulu. Lalu pada titik CD. Jadi gimana cara mencarinya? Titik CD itu kan di sini ya. Ini titik. Tidak bisa. Sebentar ya. Mohon maaf sebentar ya. Ada yang mic-nya nyala? Silakan dimatikan dulu. Aduh, sebentar ini kenapa tidak bisa? Wow. Sebentar ya, saya restart dulu notes-nya. Oke. Nah, jadi di titik CD ya, di titik C dan D. Maka bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Ya kita cari dulu yang namanya node-nya, node C dan D. Kita kasih garis bantu ya. Kenapa nggak bisa lagi? Oke, C dan D. Kita kasih garis bantu di sini ya. C, D. Nah, tips pertama kemarin dari saya adalah cari titik terjauh dari C dan D, ya kan? Lalu di sini ada satu node yang tidak terhubung. Yang mana? Node A dan B. Maka 10 ohm pasti tidak ada di sini ya. Tidak akan bisa dihitung. Oke. Node ini tidak perlu. Oke, jadi 10 ohmnya hilang. Kalau gitu, gimana cara menyederhanakannya? Kita buat lagi. Misalkan ini C gitu ya. Titik pengukurannya. Ini C. Oke, maka di sini juga node C. Ada ini apa namanya? Ya, saya sedang error seperti ini. Ada yang namanya R3 ohm ya. Lalu ada juga R6 ohm ya kan? Lalu ada 1 ohm di sini. Oke. Lalu ada mana ini? Oh, gitu. Ada 12 ohm. Oke. Lalu ada 4 ohm. Ya. Lalu ada 1 dan 5. Oke. Nah, ini rangkaiannya jadi seperti ini ya. Oke, ini adalah
3 ohm. Ya, lalu ini adalah 6 ohm. Lalu ini 12. Ini 1. Ini 4. Ini 1. Ini 5. Di mana titik C dan D itu ada di sini. Ya. Nah, ini. Oke. Berarti gimana caranya? Yang pertama tentu ini ya. Saya ganti ini. Oke. Maka ini adalah, nanti kalian hitungnya step by step ya. Ini adalah 6 ohm, ya kan? Lalu setelah itu, yang kedua adalah ini ya. 6 paralel 4. Ya, tinggal dihitung. RP sama dengan 6 diparalel dengan 4 sama dengan 2,4 ohm. Ya. Nah, berarti ini adalah 2,4. Oke. Lalu selanjutnya yang mana? Yang bisa disederhanakan? Selanjutnya adalah yang ini. Oke. Ini dengan yang 12, 2,4 dengan 12. Berarti RP2 ya, RP selanjutnya, yang RP2 itu adalah 2,4 dikali 12 per 2,4 plus 12. Ini hasilnya berapa ya? Ada yang bisa bantu saya? Yang di rumah? 2, Pak. 2. Oke. Terima kasih. 2. Ya, 2. Oke. Nah, sekarang. Ini berarti yang hijau ini 2 kan? Sudah nih. Oke, 2. Selanjutnya yang mana? Selanjutnya adalah yang ini 3 dan 6 nih ya. Nah, ini kan satu node nih. Paralel ya. Bisa. Oke. Berarti RP selanjutnya saya tulis di sini ya. Oh. Sepertinya gara-gara ini ya. Oke. Saya turunkan saja. Selanjutnya adalah yang 3 dan 6. Ya, RP 3. Berapa? 3 dikali 6, 3 plus 6. Ini adalah 18 bagi 9, 2. Ya. Nah, 2. Berarti yang abu-abu ini juga 2 ya. Mana ini? Sebentar. Ini 2 nih. Oke, 2. Nah, sekarang yang mana? Saya sederhanakan lagi ya rangkaiannya setelah di beberapa R disederhanakan, maka ada 2 dan 1 ini kan. Nah, maka saya gambar lagi nih rangkaiannya 2 dan 1. Maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini ya. Ini kan 2, 1. Satu ya. Nah, artinya yang mana? Ini kan sekarang hubung seri ya. 2 dan 2. RS sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Oke. Nah, berarti rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Ini 1, ini 4. Ya sudah. Berarti titik C. Ini apa ini? D ya. Ini C. Maka RCD-nya adalah 4 per 5 ohm. Oke. RCD-nya 4 per 5. Siapa yang benar? Ada? Oh, nggak ada. Itu kalau misalnya dibalik dari D ke C sama aja nggak sih, Pak? Gimana? RCD sama RDC sama apa beda, Pak? Sama. Ya, saya nulisnya RDC tapi, Pak. Iya, sama aja. Kalau R sama ya.
Kalau Iya, untuk resistance sama saja, RCD, RDC sama saja. Tapi kalau kalian nanti ada yang namanya VCD itu berbeda dengan VDC ya. ICD beda dengan IDC karena kalau arus dan tegangan punya polaritas ya. Iya, Pak. Kalau resistansi tidak punya polaritas. Oke. Siapa yang benar? Nggak ada satupun? Saya, Pak. Siapa ini yang sedang berbicara? Hilmi, Pak. Oke, Hilmi. Ada lagi yang lain? Satu dari 61. Tugas saya berat ini. Oke. RCD, RDC sama saja, Hilmi. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Pertanyaan kedua. Dengan rangkaiannya masih sama kan? Rangkaiannya masih sama, tapi berubah titik pengukurannya. Titik pengukurannya kali ini di BC. Nah, BC. Artinya, sekarang kalau kita buat garis bantunya, maka BC itu kan di sini, ini titik B, C-nya di sini ya. Jadi kalau kalian punya multimeter, ukurnya di sini. Ya. Ini di titik B dan titik C. Oke, nah sekarang berarti ada yang bisa hilang kan? Yang mana yang hilang? Ini, oke. Yang hilang ini ya. Nah, 10 ohm lagi hilang. Karena A ini kan tidak terhubung kemana-mana ya. Nah, artinya 10 ohm bisa hilang, maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Saya perkecil aja dulu. Ini 3. Ya. Ini 3 ohm. Lalu ada 6 ohm. Oke. Lalu ada 1. Ya. Lalu ada 12. 1. 12. Lalu ada 4. Lalu ada 1 dan 5. Oke. 1 dan 5. Ini nyambung semua ya. Nah, ya saya mohon maaf karena tulisan saya jelek, lalu menggunakan apa namanya touchpad tidak terlalu nyaman sayanya ya. Saya lebih suka pakai whiteboard di kelas. Oke, yang pertama berarti sebentar, saya lupa. Ini adalah titik C, ini titik B. Ya. Tips pertama yaitu cari titik terjauh. Ya, titik terjauhnya tetap ini ya. 1 dan 5 berarti ini adalah 6 gitu kan. 6 dan 4 tadi berapa? Saya langsung saja nih cepat. 6 dan 4 berapa tadi? 2,4 gitu kan. Lalu 2,4 paralel 12 ini adalah 2 gitu kan. Lalu 2 di seri dengan 1. Nih, 3 gitu kan. Nah, sekarang paralelnya ada 3 nih. 3, 6, 3. Nah, enak. Kalau kalian mau satu-satu juga nggak apa-apa. 6 dan 3 dulu. Berapa? 2, gitu kan. Sekarang 2 paralel 3. Berapa? 6 per 5 itu udah cepat selesai ya. Jadi totalnya adalah R total, RCD ya. RCB atau RBC sama saja. RBC sama dengan 6 per 5 ohm. Yuk, siapa yang benar? 6 per 5. Saya, Pak. Oh, mantap. Oh, kali ini lebih banyak nih. Ini kalian sambil buka lembar jawaban kalian kan? Sambil buka, Bu. 6 per 5 ya. Nah, jadi saya note nih ya, notes untuk penyederhanaan rangkaian.
Rangkaiannya bisa satu nih, tapi titik pengukurannya bisa banyak. Ya, kalian tidak usah khawatir kekurangan latihan soal. Nggak ada ceritanya rangkaian listrik itu kekurangan latihan soal. Satu rangkaian itu bisa banyak sekali. Ya, kalian dengan latihan soal pakai satu rangkaian ini, silakan ya. Tadi soalnya sudah di RCD, RDC, RBC, RCB sama saja. Ganti sekarang RBD. Ya. Kalian latihan RBD-nya gimana? RBD itu ada banyak nih, RBD di sini gitu ya, atau di sini. Silakan kalian cek sendiri, ya. Latihan sendiri. Jangan menunggu dari dosennya ya. Kalian bisa. Lalu kalian namakan di sini sendiri E dan F misalnya gitu ya. Berapakah titik di R ekivalen di E dan F gitu. Atau kalian mau lebih ekstrim lagi, berapakah rangkaian di E dan A gitu kan. Banyak ya. D dan A. Pokoknya setiap node itu pasti hasilnya berbeda dan tekniknya pasti berbeda. Ya. Yang ada di kelas saat saya menerangkan seperti ini levelnya adalah beginner. Ya. Quiz ya a little bit intermediate gitu. Tapi saat kalian nanti UTS, UAS gitu ya, ya pasti soalnya akan lebih sulit lagi. Ya, ini saya kasih tahu dari sekarang. Oke, jangan berharap bahwa kok beda ya dengan di kelas gitu. Ya pasti beda. Kalau misalnya sama namanya ulangan nih. Kan kalian bukan anak SMA lagi. Kalian sudah mahasiswa, namanya itu ujian. Oke, kalau ujian pasti berbeda. Ya. Oke, itu nomor 2. Ada pertanyaan untuk penyederhanaan rangkaian? Tidak ada? Oke. Selanjutnya adalah rangkaiannya yang mana ya? Saya agak sedikit lupa. Rangkaian yang nomor 3 itu yang mana? Yang ini ya? Yang nomor 4 bukan, Pak? Ya, ini kan? Nomor 5. Bukan, Pak. Yang 5. Ah, ini. Ah, yang itu, Pak. Oke, ini ya. Oke, sudah. Sip. Oke, ini ya. Oke, nah, ini ingin membuktikan rangkaian telegen ya. Hukum teorema telegennya bagaimana. Nah, untuk yang ini, sebentar. Saya perkecil dulu. Nah, ini kemarin kan kita sudah menghitung ya, I1-nya berapa gitu kan, I2-nya berapa. Kemarin hasilnya berapa ya? Supaya lebih cepat. Kemarin kan kalian boleh buka ini kan ya. Ada yang bisa ngasih tahu saya I2-nya berapa? I totalnya berapa? I1, I2-nya berapa? Tugasnya dibuka. Halo. Ada di section berapa ya? Ini ya. I totalnya yang mana? Total. Ini. I totalnya adalah 2,5. Oke. I totalnya 2,5, lalu I1-nya adalah 0,83. Oke. 2,5 dan 0,83. I totalnya ya 2,5 ampere. Saya menggunakan tugas yang kemarin ya. Lalu I1-nya adalah 0,83 ampere. Maka kalau misalnya saya ingin mengetahui I12 di sini saya kasih nama I3 gitu ya. I3 berarti 2,5 minus 0,83. Berapa nih? 1,66. 6. 666.
Ya 67. 67. Oke, 1,67 ampere. Oke, itu I3. Nah, sekarang I2. I2-nya belum tahu ya. Oke, sekarang kita pakai pembagi arus saja. Ya, di mana 10 per 10 plus 40 dikali dengan 2,5 sama dengan berapa nih? 25 dibagi 50 sama dengan 0,5. Ya. Oke, I2-nya 0,5. Berarti kalau di sini ada I4, ya maka I4-nya adalah 2,5 minus 0,5 sama dengan 2 ampere. Oke, nah sudah dapat semua nih arusnya ya. Yang belum apa untuk menghitung power. Untuk menghitung power itu butuh tegangan kan ya? Tegangan. Oke, sekarang kita hitung tegangan. Tegangan pada 12 volt. Di mana itu adalah V12. Oke, V12 sama dengan I1 dikali R12. I1-nya adalah 0,83 dikali 12. Berapa nih? 10 volt. Berapa? 10 volt. Hah? 10 volt, Pak. Ini 10 volt. bisa pas ya? Oke. No problem. Kalian yang hitung ya, nah, bukan saya. Oke, berarti sekarang kita bisa hitung yang V6, 6 ohm. I3 dikali R6. I3-nya 1,67. R-nya 6. Berapa nih? 10 volt, Pak. 10 juga. Oke. Oh, kemarin sudah ini ya? Sudah dicari ya? Oke. Ya. Oke, berarti yang V10 sama V40 itu 20 ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Good. Nah, V10 itu adalah 20 volt, lalu V20 juga, V40 juga 20 volt. Nah, sudah lengkap. Tinggal kalian buktikan kan, sigma P sama dengan 0. Ya. Sigma P sama dengan 0. Ini saya bagi di sini ya. Nah, tidak kemana-mana. Elemen pertama adalah 30 volt ini ya. Di mana arusnya mengalir dari negatif ke positif. Berarti I total ya. Saya tulis dulu. I total dikali V total ditambah V 12 ya kan? Sorry, jangan V12. Berapa sih itu? Oh iya benar V12. 12, 6, 10 dan 40. Oke, kalian tulis sendiri ya. Bla 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 sama dengan 0. Nah, kalian buktikan IT-nya adalah minus 2,5 dan 30. Baru kalian jumlahkan semua powernya apakah sama dengan 0 atau tidak. Benar ya? Sama dengan 0 ya? Terbukti tidak? Terbukti, Pak. Terbukti ya? Oke. Good. Nomor 3. Lalu nomor 4 adalah V20 dan I20 dari rangkaian paling terakhir ya. Oke. Yang ditanya adalah V20 yang ini ya. Benar ya? Betul tidak? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul ya. Oke. Nah, sekarang kemarin kita sudah
menghitung kalau nggak salah. Di mana kita tahu tegangan di titik ini ya, di titik saya kasih titik A misalkan, titik A dan titik B. Sepertinya kemarin sudah. Saya cari dulu ya. Kemarin pembahasannya kalian dicatat juga kan ya? Bukan. Oke, ini dia. Nah, oke, mana kan gua ada 80, 60, bagian yang mana ya? Ini dia. Oke. Nah, jadi kemarin itu kita sudah menyederhanakan sampai sini ya, 40, 40 dan 80. Ini saya akan gambar lagi ya. Kalian cek lagi rangkaian penyederhanaannya. Jadi saya sudah menyederhanakan mengambil kuis yang tugas yang kemarin bahwa ini sudah kita sederhanakan yang rangkaian ini ya. Rangkaian ini sudah kita sederhanakan yaitu 40 ohm. Oke. Maka rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Ya, dimana ini 25. Oke, lalu ini adalah 60, ini adalah 20, dan ini adalah 40. Plus minus 30, 80, 80, lalu ini 25, 60, dan 20, 40. Oke, ya. Dimana kita juga sudah tahu bahwa ini tuh totalnya 40. Kok 40 yang itu. Yang ini ya maksud saya. Nah, yang ini. Oke, ini juga 40 ohm totalnya. Ya. 60 paralel 20 itu 15 dan 25 40 ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapakah tegangan di sini kan? Di sini ya. Kita ingin mengetahui tegangan di sini. Oke, maka pertama kita harus menyederhanakan dulu yang bagian ini ya. Di mana rangkaiannya itu adalah menjadi plus minus 80, lalu ini ya 80, ini kan 40, lalu ini 40, berarti kan paralelnya kan dibagi 2 saja ya, ini berarti 20, oke. Mulai lagi. Oke. Ini adalah 20. Oke, di sini 30 volt ya. 30 volt. Maka dengan menggunakan pembagi tegangan kita bisa mengetahui tegangan A dan B. Maka VAB bisa kita cari yaitu 20 per 20 plus 80 dikali 30. Oke, berarti 2 per 10 dikali 30. Ini adalah 6 volt. Ya. Maka tegangan AB adalah 6 volt. Oke. 6 volt. Nah, berarti kita sudah tahu nih di sini dan di sini ya. Tegangan di sini dan di sini itu 6 volt. Kalau paralel berarti kan tegangan 25 dan 60 20 ini sama dengan tegangan 40 ya. Nah, sekarang kita bisa mencari ya sini ya dengan cara pembagi tegangan lagi karena 25 60 20 ini seri ya. Oke. Sekarang berarti kita ubah rangkaiannya lagi menjadi yang titik A dan B saja ya. A-nya ada ini, lalu ada ini. Oke. Ini titik A, lalu ini titik B. Di mana ini adalah 25, ini 60, ini 20. Oke. Nah, ini paralel
adalah hasilnya 15. Oke. Tuh. Hasilnya adalah 15. A dan B. 25, 15. Yang kita tanyakan mana? Ini kan? Ini ya. Di titik 20 ini kan? Di mana tegangan 20 ohm pasti sama dengan 60 ohm kan? Yaitu 15 ohm. Maka bisa kita cari langsung. Maka V20 itu adalah 15 per 15 tambah 25, 40. Tadi VAB-nya berapa? 6 ya? 6 ya? Oke. Berarti 90 per 4. Oke. 90 per 40. Berapa nih? Sekitar berapa? 2 per 4 volt. Selesai. Oke. Pertanyaan, silakan. Siapa yang benar semua? Salah satu, salah dua. Ya, rangkaian listrik kuncinya cuma satu ya, banyak latihan. Ya, karena teorinya itu gampang, ya teorinya itu terlalu gampang. Ya V sama dengan I kali R, hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar, lalu V apa namanya jumlah tegangan pada satu sirkuit itu sama dengan 0 kVL. Ya, tapi ternyata saat dimasukkan ke problems ya tidak cukup teori itu, kita harus memahami rangkaiannya, karakteristik rangkaiannya, arahnya kemana, rangkaian ini penyederhanaannya bagaimana. Jadi semuanya pasti digunakan, ya pasti akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama lah kalau mengerjakan soal, ya. Oke, saya kasih waktu ya 2 menit lah untuk apa namanya mencerna, dan jika ada pertanyaan silakan, tidak usah ragu. Karena Mas Yosef Fernando ada pertanyaan? Langsung dimatikan nih. Tidak ada? Pak, Ya. kalau misalkan dia pakai konsep pembagi arus, gimana ya, Pak? Boleh. Pembagi Boleh. arus boleh. Artinya kamu harus mengetahui dulu arus totalnya kan ya? Ini ya. Iya, Pak. Mana ini? I total yang ini ya. Sudah kan ya kemarin kan kita hitung ya? Udah. Nah, artinya saat kita tahu I total nih masuk sini kan, sana ya. Lalu berarti ada arus, saya ganti warna ya supaya terlihat. Jadi saat ada I ke sana, ya ini kan I total nih, giganta ya. Nah, yang bertanya giganta nih. I lalu ada arus yang ke sini juga kan, dan ada arus yang ke sini ya. Nah, ini pembagi arus nih. Artinya ada arus yang dibagi antara 40 dan 40 ini kan. I totalnya kemarin berapa ya giganta ya? 5/2 kayaknya, Pak. Dilihat, jangan pakai kayaknya, dilihat dulu. Oke. Hmm, Dilihat dulu ini ya. totalnya apa, Pak? Aduh. 1
Supaya nanti bisa kita 0,2 cocokkan. Pak. 0,2. I totalnya ya 0,2. Oke, I totalnya Iya, Pak, 0,2. Nah, berarti kalau misalnya dibagi apa namanya? Dengan paralel yang sama dibagi 2 kan itu I-nya. Berarti I yang masuk ke mana? I yang ada di sini itu akan sama dengan I dengan di sini kan? Tadi I totalnya 0,2 ya kan? 0,2. Artinya I yang ada di sini adalah 0,1 dan 0,1 ya. Nyambung nggak? Karena sama 40 dan 40 itu kan berarti dibagi 2 kan? Ya. Iya, Pak. Nah, kalian pakai pembagi arus juga boleh. Sama aja nantinya. Coba kita cek ya. Berarti kan tadi kayak gini ya. Lalu ini ya. Oke. Nah, ini adalah ground gitu kan. Dimana ini adalah 0,2. Oke, ini 80 kan. 40 dan 40. Oke, pembagi arusnya kita ingin mengetahui I1 dan I2. Ya sudah, I1 sama dengan 40 per 80 dikali 0,2. Ini kan setengah ya. Ini kan setengah, berarti 0,1 kan ya. Berarti yang di sini 0,1, yang di sini juga 0,1. Nah, kita kan ingin mencari yang ini. Karena bagian dari AB kan, yang tadi ya, bagian dari sini kan. Maka kita bisa tahu nih, bahwa I-nya ini adalah 0,1. Nah, tinggal cari kan I-nya yang ke sini kan. Karena IAB 0,1. Tapi di sini dia pecah. Nah, dibagi 2. Maka ada yang namanya pembagi arus lagi nih untuk yang 20. Maka I20 adalah 60 per 80 dikali 0,1. Berapa ini giganta? 3 per 4 kali 0,1. Itu 3 per 3 per 4 kali 0,1. 3 per 0,075, Pak. 0,075. Oke. Ini adalah arusnya. Nah, kan yang ditanya ada 2 ya kemarin ya, arus dan tegangan kan? Tegangan, ya. Nah, 2 nih udah dapat. Sekarang coba kita cek 2/4 volt itu berapa? Berapa nih? 2,25 ya ini ya? 2,25 volt. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari I20-nya dengan menggunakan hukum Ohm. Dengan menggunakan hukum Ohm. Oke, tadi 2,25 volt ini ya. Lalu R-nya kan 20. Berarti I-nya adalah V per R. Berapa nih? V-nya 2,25 dibagi R, 20. Berapa? 2,25 dibagi 20. 0,1125, Pak. 0,1125. 0,1125. Oh, agak beda ya. Pasti ini karena pembulatan ini. 0,1125. Oh, ini karena pembulatan jadinya bedanya agak jauh nih. 0,1125. Pembulatannya terlalu besar ini, ada di mana ini nanti? Pak, Ya? bukannya I-nya sudah didapat 3 per 40. Mana 3 per Terus 40? 0,075 I-nya. Yang I masuk di I20. Berarti yang dicari V-nya dong, Pak. Oh enggak, saya ingin membuktikan pakai V saya. Oh, Nah, bukan iya. bukan dari ininya. Kalau yang diganta kan dapatnya I-nya dulu. Ya kan? Ya. Kalau dapatnya I-nya dulu, ya silakan langsung menggunakan hukum Ohm juga kan.
tinggal Iya. V sama dengan I kali R, ya kan? Iya, boleh itu. Ini sepertinya yang bagian saya ini karena terlalu banyak pembulatan. Ya, nanti dicek lagi. Seharusnya hasilnya sama. Ya, harusnya hasilnya sama. Tapi yang paling penting apa sih? Kalau saya itu bukan tentang ini ya, hasilnya ini ya. Bukan ininya. Oke. Karena tadi ada faktor pembulatan, ada faktor yang lain-lain gitu. Saat kalian step-nya itu terlalu banyak. Yang saya lihat itu logikanya. Ya, kalian menggunakan jalan apa nih? Menggunakan hukum apa? Kalau kalian menggunakan hukum pembagi tegangan, ya konsisten semuanya, misalnya pembagi tegangan. Lalu cara mengaplikasikan pembagi tegangannya betul. Itu nilainya full. Ya, kalau hanya sekedar menghitung, ya salah-salah dikit itu no problem buat saya. Ya. Kadang-kadang merek kalkulator itu mempengaruhi, ya kan? Beda-beda itu. 1 kali 1 tambah 1. Ada yang hasilnya 2, ada yang hasilnya berapa. Logikanya dipakai masing-masing algoritma yang ada di kalkulatornya kan ya. Oke, sudah ya. Semoga kalian paham konsepnya. Ya, konsepnya ya. Saya menekankan konsepnya, bukan tentang hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu nah, ini kita sudah masuk ke area yang agak sedikit membingungkan ya. Agak sedikit membingungkan. Kita masih dasarnya itu yang kemarin ya, pertemuan yang kemarin. Dasar dari seluruh rangkaian listrik itu hanya ada 2 hukum. Hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ya, Kirchhoff-nya kan ada 2, KCL dan KVL. Nah, dari 2 hukum ini, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, itu kita bisa mengembangkan banyak metode analisis. Ya, yang pertama itu ada nodal analysis. Oke, node analisis titik pada suatu rangkaian. Ya. Nah, misalkan kayak gini, definisinya ya. Saat kalian belajar fisika dasar, itu ada yang namanya potensial. Ya kan? Tegangan. Potensial. Bukan beda potensial ya. Potensial listrik. Potensial listrik itu adalah keadaan di mana titik yang sedang diukur itu memiliki suatu muatan. Ya. Dibandingkan dengan muatan yang dibandingkan dengan titik yang sangat jauh sehingga dianggap 0 titik yang jauhnya itu. Itu adalah potensial listrik waktu kalian belajar di fisika dasar. Oke. Nah, kalau di rangkaian listrik, potensial itu sama dengan fisika dasar ya, itu titik. Jika kita berbicara tentang tegangan, maka namanya bukan potensial lagi. Namanya adalah beda potensial. Walaupun satuannya sama. Ya, satuan potensial itu volt. Satuan beda potensial itu juga volt. Ya. Jadi hati-hati nih. Oke. Nah, untuk analisis node itu adalah besarnya potensial pada satu titik. Bukan 2 titik. Oke, ingat. 1 titik. Nah, kita lihat nih. Misalkan ada suatu elemen di sini. Elemennya ada elemen R. Ya, kalian bisa lihat ada elemen R. Lalu pada R ini ada 2 node. Node masuk. Ya, ini saya namakan misalkan A. Aduh, kok tebel banget. Sorry.
Misalkan ini adalah node A, ya. Lalu ini adalah node, oh itu udah ada ya, node M dan N, sorry. Sudah ada ternyata. Nanti kalian malah bingung. Node M dan N, oke, di mana inputnya nih, ini adalah node M. Lalu yang seberangnya ya setelah melewati R, jika arus itu arahnya ke sana, setelah melewati R, maka dia bertemu dengan node N yang terhubung dengan komponen yang lain nih. Elemen yang lain itu yang warnanya abu-abu nih, yang mengelilingi. Kita belum tahu apa itu elemennya. Intinya dia dihubungkan dengan R ini. Lalu yang di bawah ini adalah node ground, ya, node ground. Dia titik di mana arus itu keluarnya semuanya lewat situ dari semua elemen, ya, dari satu sirkuit. Maka saat ditanyakan berapakah tegangan pada R, maka kita bisa tahu ini, ya, PR sama dengan beda potensial antara titik M dan titik N. Ya, beda potensial antara titik M dan titik N. Maka VR itu adalah Vm minus Vn. Itu tegangan R. Oke. Maka kalau kita menggabungkan dengan hukum Kirchhoff-nya, hukum Ohm-nya, maka untuk mencari I yang melewati R itu adalah VR per R. Sehingga VR-nya bisa kita pecah menurut persamaan sebelumnya ini ya. Nah, substitusi ke bawah, Vm minus Vn per R. Ini adalah persamaan node dari R, ya, rangkaian R. Nah, sekarang kita berpindah ke yang rangkaian lebih rumit ini. Ya, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemen. Ya, dan semuanya dihubungkan secara paralel. Oke. Ada R1 sampai R berapa ini? R6. Ya, lalu ada tegangan A dan sumber arus B. Nah, sekarang ditanyakan, di sini sudah ditandakan ya, ditandai nih. Ada V1, ini V1, ada V2, ada V3, ada V4. Oke. Kalau kita menggunakan KVL, ya, maka sigma V itu pasti sama dengan sigma sigma V sama dengan 0. Tapi kalau node analisis, dasarnya itu adalah KCL. Oke? Dasar dari node analisis adalah KCL. Maka sekarang saya ingin mengetahui berapakah V pada R1. Ya, V pada R1. Maka VR1 itu adalah di sini kan ada V1 dan V2 dan arus mengalir dari 2 ke 1 ya. Dari 2 ke 1 arusnya, lihat. Kalian kelihatan nggak? Oh ya, sudah saya coret ya. Sebentar. Oh, ini. Ini ya arah arus I1 nih ada nih. Oke. Kalian lihat ada tanda panah ya pada rangkaiannya ya. Ya, ini pada rangkaiannya ini ada tanda panahnya, berarti dari V2 ke V1. Maka VR1 itu adalah V2 min V1. Oke, karena beda potensial ya. Arah arus itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. V2 minus V1. Di mana VR1 itu adalah I1 dikali R1 sama dengan V2 minus V1. Jika dibuat sama dengan 0, maka persamaannya kan yang ini ya. Oke, V2-nya pindah ke kiri. Ya, V2-nya pindah ke kiri, maka minus V2. V1-nya pindah ke kiri, maka plus V1 sama dengan 0. Oke, nih. Lalu untuk yang VR2 dan VR3 juga demikian. Ya, terus sampai VR4 dan VR6. Oke, kalian bisa menurunkan sendiri.
Nah, sekarang kenapa dia menggunakan KCL? Karena kita bisa mengetahui masing-masing potensial titiknya. Ya, kita ingin mengetahui potensial titik. Kalau mengetahui potensial titik, maka kan yang dicari itu adalah apa yang masuk pada titik itu kan? Apa yang keluar pada titik itu. Tentunya itu adalah arus. Oke. Maka dari persamaan yang kotak ini, ya yang biru ini, akan didapatkan yang ini ya. Diubah, oke. V2 minus V1 ini tinggal turunkan R1-nya. Oke, V2 per R1. Yang ini demikian. Oke. Nah, itu adalah definisi konsep dari node analysis. Lalu bagaimana contohnya? Oke, nah ini contohnya misalkan seperti ini. Tanpa besaran dulu. Oke. Misalkan ada rangkaian seperti pada slide, lalu ada V1 dan V2. Ya, ditanyakannya mana? Berapakah tegangan pada node 1 dan node 2? Oke, ini node ini. Oke, node 1 dan node 2. Oke. Maka pada node 1 kita tuliskan dulu KCL-nya berapa. Ya, KCL-nya berapa. Dari KCL-nya, maka kita bisa membuat persamaan seperti ini kan. Pada node 1 ya. Pada node 1, arus yang masuk adalah ini ya. Ini masuk, lalu ini ke luar, lalu ini ke luar. Oke, maka pada node 1 KCL-nya adalah IA masuk kan? Kalian konsisten. Kalau masuk positif, keluar negatif. Ya. IA keluarnya adalah I2 dan I1. Minus I1 minus I2 sama dengan 0. Maka kita bisa tulis IA ya, sama dengan I1. Kita lihat. I1 itu adalah yang ini. Oke. Di mana dia adalah VR1 ya. VR1 per R1 minus I2. Mana? Ini kan? VR2 per R2 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang VR1. Oke, ini kalian sambil mencatat kan ya? Oh, nanti kalian bisa rekaman juga, melihat rekamannya. Ini saya pindah ke sebelah sini ya. Sekarang VR1. VR1 itu adalah tegangan, artinya beda potensial pada R1. Di mana kalau kita tulis IA, beda potensialnya adalah P1. Ini kan ya, P1 dan ground minus ya V ground per R1. Lalu yang R2 juga sama ya. R2 adalah V1 dan V2 karena arah arusnya dari titik 1 ke titik 2. Maka V1 minus V2 per R2. Oke, dan kalian jangan lupa ini kasih tanda kurung ya. Nah, supaya nanti tidak tertukar. Oke. Ini sama dengan 0 ya. IA sama dengan IA. Sekarang V ground itu dia ground nih, ground. Kalian belajar di gambar teknik ya kalau nggak salah ya. Bahwa ground itu ya nilai tegangannya adalah 0 ya. Maka minus V1 per R1. Lalu yang ini minus V1 minus V2 per R2. Oke, sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang apakah ini beda dengan yang ini? Sama ya. Nah, hanya di sini saya sengaja ubah. Kalau kalian masuknya positif, ya positif semua. Oke, keluarnya negatif. Kalau masuknya negatif, maka negatif. Keluarnya positif. Nah, untuk yang pada slide ini, masuknya itu negatif. Ya kan kalian tinggal kasih aja ini kali negatif ya. Berarti ini kan
minus, plus. Ya, ini plus. Ya, sama kan? Oke. Demikian juga untuk yang node 2. Maka kalau dibuat matriks, kita bisa mendapatkan ini. Ya, dibuat matriks akan muncul yang ini. Di mana G itu apa sih? Konduktansi. G itu kan 1 per R. Ya, ini nih, dari sini. Oke, ini dulu. Ada pertanyaan tidak? Silakan, silakan. Ayo, saya yakin kalian bingung. Jangan diem aja kalau bingung ya. Ayo, ayo. 2019. Masih fundamental ya. Saya ya. Oke. Sekarang untuk yang node 2. Node 2 itu masuknya adalah yang I2, keluarnya adalah I3 dan IB. Maka KCL-nya adalah I2 minus IB minus I3 sama dengan 0. Gitu ya. Ini IB ya. Oke. Nah, dengan menggunakan hukum yang tadi, di mana I2 itu adalah VR2 per R2 minus IB. IB-nya ya tetap IB, karena dia sudah I kan. Nah, lalu I3-nya adalah ini ya. VR3 per R3 sama dengan 0. Oke. Di mana VR2-nya itu adalah, saya pindah ke sini, ya. PR2-nya adalah P1 minus P2 per R2. IB-nya adalah IB tetap. Lalu PR3-nya adalah P2, ya ini kan, P2 ya, minus P ground. Gunakan kurung. Oke, per R3. Oke, sama dengan 0. Ya, kalian sederhanakan lagi, pasti nanti ujungnya ya sama dengan ini. Oke. Tuh, untuk yang node kedua. Ya, sekarang kita masuk ke mana nih? Nah, examples. Oke, examples. Sirkuitnya sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Ya supaya kalian mengerti dulu ya. Ini saya geser. Sedikit perkecil. Oke. Tentukan tegangan titik pada sirkuit di bawah ini. Tegangan titik itu ya titik 1 dan titik 2 ya. Titik 1 dan titik 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaiannya? Kalian harus melihat satu-satu. Oke. Hitung dulu node 1. Node 1. Dengan menggunakan KCL. Oke, kalian tentukan arah arusnya sendiri. Terserah kalian. Ya. Di sini ada sumber arus 2 nih. Ada 5 ampere dan ada 10 ampere. Di mana arah arusnya sudah ditentukan dari soal. Ya, untuk 5 ampere arahnya ke kiri, untuk 10 ampere arahnya ke atas. Oke. Nah, yang belum itu yang di 2 ohm, 4 ohm dan 6 ohm. Ya kan? Maka kalian tentukan sendiri. Terserah arah arusnya kemana. Ya, tidak ada batasan. Pak, kalau ke bawah semua boleh nggak? Boleh. Pak, kalau campur gimana? Nggak boleh. Terserah kalian. Oke. Nah, sekarang saya contohnya adalah untuk yang node 1,
karena ini adalah ground, maka yang paling mudah gimana? Ya semua arus itu menuju ground, gitu kan? Nih, dari yang 6 ohm juga menuju ground, paling enak. Nah, yang membingungkan adalah yang 4 ohm. Yang 4 ohm mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Terserah. Ya, saya di sini menentukannya misalkan ke kanan. Oke, ke arah kanan dari titik 1 ke titik 2. Ya. Nah, berarti sekarang saya bisa menentukan KCL-nya node 1 ya. Node 1 adalah jumlah sigma I-nya sama dengan 0 KCL. Maka di sini yang masuk mana? Masuk saya positif. Oke. 5 ampere ya kan? 5 ampere, lalu misalkan ini adalah I1, lalu ini I2, lalu ini I3. Oke. 5 ampere, yang masuk pada node 1 hanya 5 ampere. Yang keluar I1 dan I2. Ya sudah. I1 minus I2. Ada lagi? Selain 5 ampere I1 dan I2? Ada lagi nggak? Erik? Yang 10 ampere yang 10 ampere? dari itu nggak ngaruh, Bang? Enggak, kan kita node-nya kan sedang memperhatikan node 1 kan? Oh ya, berarti cuma sampai sini. Iya, nah ini ya. Nah, jadi fokus, oke, saat kita mengerjakan metode node, itu fokus pada titiknya. Ya, node 1, ya titik ke 1 ini ya. Di mana di situ hanya ada 3 arus. Ya kan, ini kan cabangnya ada 3 ya. Nah, hanya ada 3 arus. Oke, saya lanjutkan. Ini sama dengan 0. Berarti 5, I1 itu yang mana? I1 itu ini kan? Nah, V1 minus, ini kan ground. Ya, V ground. Kasih kurung. Oke, per 2 ohm. Ya. Lalu, yang I2 minus, dalam kurung, V1 minus V2 per 4 ohm sama dengan 0. Maka persamaan node-nya bisa kita dapatkan sekarang. Node 1 ya. 5 minus berapa ini? V1 per 2 minus V1 dalam kurung V2 minus. Ini sama dengan per 4 sama dengan 0. Nah, supaya tidak ada perperan kan kalian langsung aja ya kalikan 4. Oke. Berapa ini? 20 minus 2V1 ya. 2V1 minus V1 plus V2 karena kurungnya sudah saya buka. Oke. Oke, ini adalah persamaan pertama. Nah, terus persamaan kedua. Gimana ini ya? Sebentar. Saya ganti ini dulu ya. Lagi. Oke. 20 minus 2V1 minus V1 V2. Bentar ya. Saya ulangi lagi aja. Oke, saya ulangi supaya jelas. Oke, arah arusnya ke bawah, ke sana, nah ke sini. Ini adalah I1, ini I2, ini I3. Maka persamaan node 1 itu adalah 5 ya minus I1 minus I2 sama dengan 0,5 per I1-nya adalah V1 minus V ground dalam kurung per
2 minus V1 minus V2 dalam kurung 4 sama dengan 0. Oke. Lalu ini dikali dengan 4 langsung ya. Supaya cepat, 20 minus 2V1 minus V1 plus V2. Ini adalah persamaan pertama. Node 1. Oke. Persamaan node 1. Sekarang node 2. Ya, persamaan node 2. Node 2. Pak, itu Gimana? V1-nya nggak boleh disederhanain apa gimana, Pak? Boleh. Nah, saya membiarkan seperti itu aja dulu gitu. Oh iya, Pak. Nah, kan jadi minus 3V1 kan? Iya, Pak. Iya. Boleh, boleh. Saya hanya membiarkan seperti itu aja dulu. Oke. Nah, sekarang node 2. Pada node 2 yang masuk adalah 10 dan I2 ya. Maka langsung masuk 10 plus I2. Yang keluar hanya I3 sama dengan 0. Masukkan ke persamaan node. I2 itu dari titik 1 ke titik 2. Positif. Oke, V1 minus V2 per 4. Minus I3 dari titik 2 ke ground. Berarti V2 minus V ground per 6 sama dengan 0. Ya. Oke. Next. Menghitung sederhananya. Dikali berapa nih supaya hilang? 12 ya. Ya, dikali 12 ya. Oke, berarti ini adalah 120 plus 12 bagi 12 dibagi 4. 3 ya. 3V1 minus 3V2. 12 bagi 6. 2 minus 2V2. V ground kan 0 ya. Habis nih 0. Oke, sama dengan 0. Oke, kita dapat persamaan kedua. Nah, untuk mengetahui V1 dan V2-nya gimana? Ya tinggal eliminasi saja kan ya. Di mana persamaan 1 kita tadi sudah dapat bahwa ini nih. Ya, ini persamaan 1, kita sederhanakan lagi. 20 minus 3V1 plus V2 sama dengan 0. Lalu persamaan yang kedua. Nih. Terus 20 plus 3V1 ini minus 5 Yo, semuanya konsentrasi. Ya, konsentrasi ya. Online susah belajarnya, ayo. Oke, maka kita bisa mendapatkan samaan. Di sini sudah ada nih yang bisa dihilangkan ya, V1 kan. Tinggal langsung jumlahkan. Maka ini habis, gitu kan. Maka ini 140. Ini berapa tadi? 5 ya. 140 minus 4V2 sama dengan 0. Maka V2-nya adalah berapa? 140 dibagi 4. Berapa nih? Ada yang bisa bantu saya? 3,5 ya? 35 ya? Iya, 35, Pak. Oke, 35 volt. 35 volt V2-nya. Oke. V2-nya 35 volt. Berarti ya, kenapa Iqbal? Maaf, Pak, untuk node 2-nya bukannya yang terakhir itu 2 ya, Pak, bukan 5. Ini kan min 3 Oh, sama 2. Oh iya, Pak, benar-benar, Pak. Maaf, Pak. Oke, no problem. Disederhanakan lagi ya. Oke, sekarang kita sudah dapat V2-nya. Berarti kita tinggal mencari V1 kan? Sudah, tinggal masukkan saja ke salah satunya ya. Misalkan 20 minus 3V1 plus V2 ya tadi ya. Nah, masukin aja V2 di sini sama dengan 0. Berarti 20 minus 3V1 plus 35 sama dengan
0. Oke, maka bisa didapatkan 55 minus 3V1. 0. Oke, masuk V1 sama dengan 55 per 3. Berapa nih? Berapa nih? 18, berapa? 18, bla bla bla. Nah, 18 koma lah ya. Nah, Tiga. 3. 3, Pak. 18,3 volt. Oke, clear. Oke, jadi inilah metode node ya untuk mencari potensial, bukan mencari beda potensial ya, bukan mencari tegangannya, oke, tapi mencari potensialnya. V1 dan V2. Nah, kalau sudah dapat V1 dan V2 kan kalian bisa tahu ya. V1 kan tadi sudah dapat. Ya, bentar. V1-nya sudah dapat, V2-nya sudah dapat. Artinya kalian bisa mencari V4 ohm, V2 ohm, V6 ohm, ketemu semua ya. Kalau kalian sudah mendapatkan node, ya, tegangan node-nya. Untuk V2 ohm, ya tinggal V1 dikurangi ground, gitu kan. Untuk V4 ohm, V1 minus V2. Untuk V6 ohm, V2 minus ground. Itu. Sudah. Semuanya pasti bisa dijawab. Kalau kalian bisa mendapatkan tegangan node, maka arus I1, arus I2, arus I3 bisa diketahui juga dengan menggunakan hukum Ohm. Ya. Oke. Lihat ya. Satu soal, pertanyaannya banyak dengan menggunakan satu metode saja. Oke. Itu adalah ajaibnya rangkaian listrik. Ya, mata kuliah rangkaian listrik itu cukup satu soal. Pertanyaannya bisa 10. Pertanyaan, silakan. Pak, itu yang node 2, node 2 kan itu di percabangan yang 4, Pak. Kenapa yang 5 ampere nggak dihitung? Oh iya, wah ini ternyata saya yang salah ya. Benar. Siapa nih yang ngomong? Saya, Pak. Iya, saya siapa? Ilmi. Oke. Ilmi, Pak. Saya nggak bisa ngeliatin apa namanya chatnya. Iya benar. Wah ini saya salah ya. Oke. Dari sini nih kita ubah lagi ya semuanya. Ya. Ulangi. Ulangi. Dari sini. Sepertinya ini yang salah. Makasih Hilmi, makasih. Oke. Berarti ini ada lagi ya yang keluar ya? Yang keluar itu berarti minus 5 ya? Iya, Pak. Sama dengan 0. Oke, 5 plus I2 minus I3 sama dengan 0. Gitu ya? Iya, Pak. Seharusnya gini. Oke. Berarti 5 berapa nih? I2-nya adalah V1 minus V2 per 4. Gitu ya. Dikurangi I3. I3 itu V2 minus V ground per 6 sama dengan 0. Oke, kurungkan. Ya tetap kali 12 ya. Oh, ini 60 ya harusnya ya. Ini harusnya 60. Oke, ini harusnya 60. Begitu ya, Mi? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya, ini fatal ya. Fatal. Oke, berarti sekarang bisa kita turunkan di sini 60 ya. Kalau dijumlahkan berarti 80 ya. Ini kan masih sama ya. Semuanya kan belakangnya. Oke. Masih, Pak. Masih ya. Oke, berarti ini berubah. Oke. Draw. Ini adalah 80. Oke, berarti voltasenya 20 ya. Voltasenya 20. Oke.
Ada yang sudah paham, alhamdulillah. Saya senang sekali nih. Oke, bagus. Ini berapa? 80 bagi 4? 20. Lalu ini 20. Sini berarti 40. Berarti di sini adalah 40 per 3 ya. Berarti 13,3 volt ya. Iya, Pak. Oke. Iya, terima kasih Ahmad Hilmi sudah membantu membenarkan saya. Ya, kalau saya salah, kasih tahu ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Masih ada kok. Nah, ini ya. Oke, supaya asih kita. Oke. Satu lagi itu adalah ini. Nah, seperti yang tadi, ya, ditanyakannya sama, berapakah V1 dan V2. Nah, di sini yang belum ada adalah arah arus pada resistansi ya. Sama saja kayak yang tadi, kita masukkan resistansi di sini ke bawah, 6-nya ke kanan, lalu 7 ohmnya ke bawah. Biar enak, ya, karena menuju ground gitu. Pasti dia minus ground. Kalau dari ground ke atas boleh nggak? Boleh, ya boleh. Tidak ada larangan. Tadi seperti saya bilang, arusnya itu terserah kalian. Oke, ini saya namakan I1, ini I2, ini I3. Oke, persamaan pertama adalah node 1. Ya. Node 1. Langsung cek arusnya yang masuk yang mana saja? Ada berapa? 1 saja ya. 3. Yang keluar adalah I1 dan I2. Sudah? Sama dengan 0. Maka bisa kita turunkan bahwa 3 minus I1, V1, oke, minus V ground, oke, per 2 ohm dikurangi V1 minus V2 per 6 sama dengan 0. Oke. Berarti bisa kita sederhanakan langsung kali 6. 18 minus 3V1, V ground-nya 0, hilangkan V1 plus V2 sama dengan 0. Oke. Langsunglah sederhanakan biar tidak bingung. 18 minus 4V1 plus V2. Ini node 1. Oke. Selanjutnya adalah node 2. Ya, node 2. Node 2 itu ada di sini. Yang masuk hanya I2. Yang keluar adalah I3 dan 12 ampere. Oke. Maka I2 langsung V1 minus V2 per 6 ohm dikurangi V2 minus V ground per 7 minus 12 sama dengan 0. Oke, langsung dikali berapa nih? 42 ya. Wah, besar ini. Saya minta tolong hitungkan ya. Semuanya. Oke. 42. Ini harus dikali 42 ya. Iya ya? Oke, Iya, berarti 7V1 minus 7V2 minus 6V2. Ya, V ground-nya habis. 42 kali 12 berapa? Tolong hitungkan. 504, Pak. Oke, 504 sama dengan 0. Oke, nah ini sederhanakan dulu. 7V1 minus 13V2 minus 504 sama dengan 0. Oke,
Oke, nah karena kita sudah mendapatkan persamaannya, langsung kita eliminasi ya. Langsung eliminasi, di mana yang atas 4V1, V2-nya 1. Oke, lalu ini V1-nya 7 dan 4. Nah, oke lah. Nah, kita tulis saja dulu 18 minus 4V1 plus V2 sama dengan 0. Urutkan. Minus 504. V1-nya berapa? Plus 7V1 minus 13 V2 sama dengan. Oke, enaknya dikali berapa? 13. Boleh. Ya, kali 13 deh. Kali 13. Ini kali 1. Tolong hitungkan 13 kali 18 berapa? 234. Oh, sebentar. Kita turun. Berapa? 234 minus 50 2. 2V1 plus 13V2 sama dengan 0. Oke, minus 504 plus 7V1 minus 13V2. Oke, jangan malas menghitung ya. Plus. Coret. Oke, ini berapa nih? Plus 234 minus 504 minus berapa? 30. Hah? Salah. 270, Pak. Minus Minus 270. Oh, itu merek kalkulatornya apa tuh? Karce. Terus ini berapa nih? Minus 65 ya. Minus 65 V1 sama dengan 0. Oke, V1-nya berarti berapa nih? Minus 270 per 65. Berapa? Minus berapa? Pak, itu yang V1 bukannya jadi minus 45? Minus 45. Ya, Pak? Oh iya, benar. Oke. Minus 45 ya? 45. Oke, 270 dibagi 45. 6. Min 6. 6, Pak. Nah, Minus. minus ya. Minus, jangan lupa minus. Karena dia minus 270, kan kita pindah. Oke, kita V1-nya sudah dapat. Berarti sekarang tinggal nyari V2-nya kan? Nah, yang paling gampang kan dari yang sini. Ya, 18 minus 4V1. Oke, sekarang kita 18 minus 4V1. 18 minus 4V1 plus V2 sama dengan 0. V1-nya udah dapat. Oke, 18 minus 4 minus 6 plus V2 sama dengan 0. Berapa nih? Sana. 18 plus 24 plus V2 sama dengan 0. 18 tambah 24? 42. Oke, berarti V2-nya adalah minus 4. Min 42. Volt. Dah. Selesai. Ya, V1 dan V2. Paham? Pak, tadi cara menentukan V-ground-nya gimana, Pak? Cara menentukan V-ground? Sudah ada tandanya? Ini di bawah. Ya, Kenapa 0? Pertanyaannya menentukan V-ground. V-ground-nya kan di bawah. Ya kan? I1 itu, ini kan, ya I1 kan ini. I1 itu kan dari node 1 ke ground kan? Ke bawah kan? Nah, ini kan V-ground. Oke. Ini node ground, itu node ground.
Makanya saya namakan V-ground gitu. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, masih ada satu materi lagi nih. Satu materi lagi. Nah, kali ini supernode. Ya, tadi node biasa. Ya, tadi kita belajar tentang node biasa. Node biasa itu apa? Ya, dia karakternya itu seperti ini saja gitu. Hanya ada R, lalu ada sumber arus, dan semuanya terhubung dengan ground. Ya, tapi apa yang dimaksud dengan supernode? Nah, supernode itu adalah suatu rangkaian spesial, ya, di mana di antara node-nya itu terdapat sumber tegangan. Oke, di antara dua node-nya itu ada sumber tegangan. Kalau pada node 1 dan 2 itu adanya R, ya beban. Tapi pada V2 dan V3, node 2 dan node 3 itu ada sumber tegangan. Maka node ini, ya, V2 dan V3 itu dinamakan dengan supernode. Ya, dinamakan dengan supernode. Nanti pengerjaannya akan sedikit berbeda jika kalian menemukan rangkaian seperti ini. Oke. Maka pengerjaannya pada node 2 dan node 3 itu dijadikan satu. Ya. Berbeda dengan yang tadi. Ini kan node 1, node 2, maka kerjakan dulu yang node 1, baru kerjakan dulu node 2. Tapi kalau kalian ketemu dengan supernode, maka node 2 dan node 3 menjadi satu persamaan. Oke, menjadi satu persamaan. Ya, contohnya gimana? Langsung pakai soal, ya, langsung pakai soal supaya enak nih. Oke. Nah, soalnya ini saya pindahkan lagi. Nah, oke. Sebentar ya, saya atur dulu rangkaiannya. Oke. Nah, ini rangkaiannya ya. Ini adalah rangkaian supernode. Supernode-nya di mana? Supernode-nya ada di sini ya. Nih, supernode. Oke. Ada pada titik ke-1 dan titik kedua. Ya, node 1 dan node 2. Tadi bedanya, kalau misalnya pada node 1 dan node 2 itu adalah R, maka kerjakan satu-satu. Node 1 dulu, baru node kedua. Nah, untuk yang ini, dia langsung kerjakannya. Ya. Jadi, pertama kita tentukan juga arusnya. Pada 6 ohm, misalkan kita ke bawah lagi nih, ini adalah I1, lalu ini juga ke bawah, ini I2. Maka, cara mengerjakannya gimana? Pertama kita lihat dulu pada node V1. Ya. Pada node V1 kita tahu bahwa yang masuk itu adalah 1,5. Lalu yang keluar adalah I1. Oke. Nah, sampai sini kan biasanya langsung selesai ya. Atau mungkin kalian mencari ini dulu kan. Nah, I3 gitu kan misalnya ya. Tapi ini bukan arus. Ya ini adalah sumber tegangan nih. Oke, ini sumber tegangan. Maka dia namanya supernode itu tadi, spesial. Oke. Nah, kalau sudah sampai sini, kita langsung pindah ke node kedua. Pada node kedua, semuanya keluar kan? Nah, maka langsung gabungkan. Minus I2 dan minus 3,5 ampere. Nggak usah. Oke. 3,5. Udah selesai nih persamaannya. Oke. Ini adalah persamaan 1. Oke, ini persamaan 1. Persamaan node-nya. Nah, sekarang ada lagi satu persamaan. Ya, apa itu? Persamaan supernode-nya, ya. Di mana persamaan supernode-nya kalian lihat ini.
V1 itu mendapatkan kutub negatif. Ya, V2 mendapatkan polaritas positif. Maka bisa kita lihat bahwa 12 volt itu adalah V2 minus V1 sama dengan 12 volt. Oke. Ini adalah persamaan supernode-nya. Oke, kita tulis ini persamaan kedua. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan ke-1, di mana 1,5 langsung I1 itu adalah V1 minus V ground ya, per 6. I2-nya dari V2 minus V ground ya, per 3 dengan negatif 3,5. Oke, 3,5 sama dengan 0. Oke. Nah, oke, kita bisa mengkalikan dengan 6. Ya, ini berarti 9. Ini adalah V1, V ground-nya hilang. Minus 6 bagi 3, 2. V2, V ground-nya hilang. Minus 3,5 kali 6. Berapa? 20 ya? 21 ya? Sorry. 21, Pak. Nah, 21. Oke, sama dengan 0. Oke. Nah, sudah nih, dapat. Tinggal 9 dengan 21. Berapa jadinya? 9 dan 21 tuh? 12 ya? Oke, berarti minus 12 minus V1 minus 2V2 sama dengan 0. Oke, persamaan 1 selesai. Persamaan 2 juga ada. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bisa substitusi kan ya? Atau eliminasi kan? Antara persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita pakai eliminasi saja. V2 minus V1 sama dengan 12. Oke, berarti minus 12 min V1 minus 2V2 sama dengan 0. Tadi persamaan yang 1 itu adalah V2, saya tulis di sini ya. V2 minus V1 sama dengan 0. Oke. 12, sorry, 12. Maka bisa kita tulis bahwa V2 minus V1 minus 12 sama dengan 0. Oke, minus 12 minus V1, ya kan? Terus, ini berapa nih? V2-nya plus V2 sama dengan 0. diapakan? Ditambah. Tambah? Dikurang. Kurang ya, maka ini hilang semua kan? Oh, berarti V2-nya sama dengan 0. Gitu kan? 0. Iya. V2-nya 0. Kalau V2-nya 0, bisa dicari V1-nya? Bisa ya. V1-nya adalah? Min 12. Minus 2. Oke. Gitu. Oke, bedanya supernode dan node biasa. Ya. Ini supernode. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Saya masih punya satu soal lagi. Oke. Nah, sekarang soalnya ini. Oke, masih sama nih, supernode juga soalnya. Nah, supernode-nya di mana? Di sini ya. Nah, supernode-nya di sini. Oke, sekarang kita tentukan arusnya. Oke, di bawah, ini ke bawah dan ke bawah. Ya. Nah, ini adalah I1, lalu ini I2. 10 saya abaikan. Kenapa? Ya karena dia juga ada di supernode nih. Ya. Ada di titik 1 dan titik 2. Jadi dia pasti tegangannya juga 2 volt kan. Jadi nggak usah dipedulikan ya. Nah, oke. Nah sekarang artinya kita sudah menentukan arus, lalu kita sekarang menentukan persamaan supernode-nya dulu deh. Ya, persamaan supernode. Persamaan supernode. Di sini kita lihat bahwa V1-nya negatif, V2-nya positif. Artinya kita bisa dapat
V2 minus V1 sama dengan 2. Ya, 2 volt. Oke. Lalu sekarang persamaan node-nya. Persamaan node. Oke. Mana persamaan node-nya adalah hasil penggabungan dari node 1 dan node 2. Pada node 1 ada 2 ampere. Lalu ada yang keluar I1. Oke. Pada node 2 yang keluar ada 7 ampere. Lalu I2 sama dengan 0. Ya. Berarti kita bisa tuliskan langsung minus 5. I1-nya adalah V1 minus V ground dalam kurung per 2 minus. Oke. Mana ini? V2. Oke. V2 minus V ground per 4 sama dengan 0. Kali 4 minus 20 minus 2V1 minus V2 sama dengan 0. Ya, sudah dapat. Nah, sekarang di atas nih, ada persamaannya kita ubah lagi. V2 minus V1 minus... Nggak ada, Pak. Minus 7-nya. Apa minus 7-nya? Oh iya. Sorry, Pak. Kenapa minus 7-nya? Udah, Pak. Oke. Sudah nyambung ya berarti. Bagus. Oke, sama dengan 0. Oke. Nah, tinggal masukkan nih. Ini adalah persamaan 1 gitu kan. Ini adalah persamaan 2. Ya udah, tinggal kita eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Minus 20 minus 2V1 minus V2. Di atas ada minus 2 minus V1 dan V2 sama dengan 0 sama dengan 0. Eliminasi minus. Kok minus plus aja ya? Nah, karena V2 sudah ada itu. Sorry. Saya turunkan dulu. Oke. Langsung plus. Nah, karena kita ingin menghilangkan V2. Oke, artinya kita bisa dapat minus 18 plus minus 3V1 sama dengan 0. Artinya V1 adalah minus 18 per 3. 18 bagi 3, minus 6 volt. Oke. Nah, dari V1 kita masukkan ke persamaan sebelumnya. Minus 2 minus V1 plus V2 sama dengan 0. Masukkan V1-nya. Minus 2 minus 6 plus V2 sama dengan 0, artinya V2 adalah Min 4. Nah, 4. Oke, coba buktikan. Ya, V1 dan V2-nya minus nih. Lalu tadi supernode-nya adalah 2 volt kan? Tuh, V2 minus V1. Oke, coba dibuktikan. V2 minus V1, V2-nya berapa? Minus 4. Minus V1 minus 6. 2 benar ya? Persamaan supernode-nya benar ya? Dari hasil node V1 dan V2. Oke, selesai. Pas. Waktu ngajar saya. Ada pertanyaan? Pak, itu yang di min 20, min 2 bukannya min 22 ya, Pak? Di mana? Yang di eliminasi terakhir. Kan min 20, min 2 V1. Oh iya, ini ya. Oh, saya salah lagi. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Ya, udah dihitung. Kita hitung ulang. Minus 22. 20. 22. Minus 7, berapa nih? 33. 0,3 gitu ya. Ini berarti 7,3. Berapa tuh? V2
P2-nya. 5,3 ya? Benar ya? 5,3 ya? Iya, Pak. Oke. Masih tetap sama kok. Ininya apa hasil ininya. Supernote-nya masih benar. Oke, minus 5,3. Ya, begitu. Oke, terima kasih tadi yang memberitahukan saya salah menghitung. Nah itu tuh kalau problemnya itu kadang-kadang mata kita kan kemana gitu ya, saking banyak tulisannya lupa gitu. Jadi yang paling penting buat saya itu langkahnya. Kalau langkah kalian benar ya insya Allah benar semua. Tapi akan lebih perfect lagi memang gitu ya. Hitungannya juga harus benar. Oke. Sudah cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Nah, kalau tidak ada tugas ya. Nah, seperti biasa tugas. Tapi tugasnya kali ini, sebentar. Siapa tadi itu? Mbak Wulan, bisa respon saya? Iya, Pak. Setelah mata kuliah ini ada kuliah lagi tidak? Tidak, Pak. Berarti hari ini cuma RL saja? 2 mata kuliah tadi, Pak. Yang pertama jam 7. Oke. Pagi ya tadi ya, berarti setelah ini sudah nggak ada ya? Enggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Nah, saya ingin untuk tugas yang kali ini dikumpulkannya hari ini juga. Ya, tugas kali ini dikumpulkannya hari ini juga. Silakan kalian screenshot. Ya, ini nomor 1. Ya, ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Oke, 4 nomor. 4 nomor saja. Dikumpulkannya nanti malam jam 9. Ya, paling lambat. Ya, paling lambat. Supaya kalian tidak ada hutang di minggu ini. Biasanya kan kalian malam mingguan sama saya ya. Nah, kali ini udahlah. Malam mingguan kalian boleh santai-santai main game gitu ya. Nggak usah kepikiran RL. RL-nya cukup hari ini saja. Ya. Dikerjakan dulu. Nah, seperti biasa nanti minggu depan kita bahas lagi gitu. Lalu saya ingin beritahukan dari sekarang, minggu ke-7 kita kuis besar. Ya, kuis dari bab 1 sampai terakhir. Karena kan minggu ke-8 kalian UTS ya. Jadi kita minggu ke-7 kuis besar. Kalian belajar seperti UTS supaya belajarnya itu langsung gitu, cepat. Minggu depan saya umumkan lah nilai kuis yang kemarin. Oke? Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya tutup kelasnya. Maaf Pak, ini PPT-nya nanti ada di e-learning ya? Pasti. Pasti Pak. Iya. PPT yang sampai gimana? Ya, gimana? Videonya juga ya, Pak? Videonya ya, boleh. Sepertinya saya sudah upload semua itu yang sampai minggu kemarin. Ya memang ada beberapa kan yang tidak masuk ke e-learning gitu. Rajin-rajin ya masuk ke e-learning gitu ya. Semua materi ada di situ lah. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup saya akhiri kelas kita nih. Kalian belajar, kerjakan tugasnya nanti jam 9 dikumpulkan ya. Langsung saya upload nih ke e-learning apa yang harus kalian kerjakannya.
Oke, videonya ditunggu karena kan harus upload juga ya, agak sedikit lama kalau upload. Oke, mahasiswa PRL, sehat selalu dan tetap semangat ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.